5 fase akhir zaman berdasarkan hadis. 5 fase akhir zaman berdasarkan hadis ini merupakan materi yang harus diketahui umat muslim, mengingat sekarang kita ini hidup di zaman yang penuh maksiat dan huru-hara. Al-Quran menandai satu zaman atau masa dalam sejarah dengan menyebutkan nama nabi yang diutus pada masa tersebut, karena para nabi mewakili sebuah kaum pada tempat, waktu, dan zaman tertentu. Mengacu kepada pendapat tersebut, jika seseorang nabi terakhir telah diutus, maka itu bermakna sejarah kehidupan manusia sudah sampai masa akhir. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi. Artinya, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda bahwa inilah masa di mana zaman itu akan berakhir. Inilah 5 fase akhir zaman yang akan dihadapi umat muslim menjelang kiamat. Berikut hadisnya. Mengenai akhir zaman tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik membaginya lagi menjadi 5 masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikut. Dari Nu'man bin Bashir dari Huzaifah bin Al-Yaman, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masa kedabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khalifah yang mengikuti jejak-jejak kenabian, khalifah al-minhaj an-nubuwah, adanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya masa kerajaan yang menggigit, mulkan adan, adanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Setelah itu masa kerajaan yang sombong, mulkan jabarian, adanya atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa khalifah yang mengikuti jejak kenabian, khalifah al-manhaj an-nubuwah. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW terdiam. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas diriwayatkan Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani dalam As-Sahih. Jika kita rinci, maka hadis di atas menunjukkan bahwa akhir zaman akan melalui 5 masa, yakni masa kenabian, masa khalifah al-manhaj al-nubuwah, khulafaur rasyidin, masa kerajaan yang menggigit, mulkan adlon, masa kerajaan diktator, mulkan jabariyah, masa kembali kepada khalifah, al-manhaj al-nubuwah. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Masa kenabian. Masa ini dimulai saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa risalah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing dan mengajarkan Islam secara langsung kepada para sahabat. Pada awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulai berbagai macam cobaan dan rintangan. Pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh luar biasa besarnya, dan itu merupakan titik tolak perubahan sehingga Islam bisa berkembang dan diterima semua lapisan masyarakat. Bahkan sampai kita saat ini dapat merasakan manisnya Islam merupakan hasil dari perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menyebarkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi. Zaman ini Islam pertama kali tegak di muka bumi, dan hukum Islam sepenuhnya berjalan dengan di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW wafat, maka resmilah fase ini berakhir. Masa kekhalifahan. Masa ini diawali dengan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 orang ini adalah sahabat senior yang memiliki andil yang sangat besar dalam pergerakan umat muslim. Selama masa kepemimpinan mereka, kemajuan Islam semakin pesat. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut keteladanan Nabi Rasulullah SAW melegitimasi masa kedua ini masa dalam kode minhajin nubuwah, metode kenabian. Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan referensi umat Islam. Masa mulkun adlon, kerajaan yang menggigit. Disebut raja yang menggigit karena masih menggigit kitabullah dan sunnah Rasul, tapi hampir-hampir lepas. Masa mulkun adlon diawali dengan kemunculan di dinasti Umayyah. Fase mulkun adlon ini berjalan selama 3 abad. Bayangkan, Islam bersinar dan penuh keemasan selama 1300 tahun, di mana masa yang panjang itu ilmuwan-ilmuwan muslim mengembangkan banyak penemuan.
Sebut saja bidang kedokteran, astronomi, bangunan, beserta jembatan, ilmu matematik. Masa Mulkon Alun ini berakhir dengan runtuhnya Utsmaniyah pada tahun 1924. Masa Mulkon Jabariyah, pemimpin diktator. Masa ini adalah fase umat Islam paling buruk, di mana umat Islam mengalami keruntuhan dan kemunduran yang sangat telak. Masa ini ditandai dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, Bapak bangsa Turki, pada tahun 1924. Para ulama yang istiqomah menggelarinya dengan Mustafa Kemal Atatürk, musuh bangsa Turki. Masa Mulkon Jabariyah terjadi saat kaum muslimin tidak memiliki pusat kepemimpinan. Umat Islam dalam kebingungan yang mudah terbawa arus dan tidak memiliki kekuatan. Sangat mirip seperti buih, selalu mengikuti arus dan ringkih. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Mereka terbagi-bagi menjadi banyak kelompok, dan masing-masing mereka tidak peduli dengan urusan umat. Padahal pas ini jumlah kaum muslimin sangat banyak. Namun sayang, keberadaannya hanya dilihat dari kuantitas tanpa kualitas yang berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi umat Islam di zaman seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Kalian kaum muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan yang ada di hadapannya. Kami bertanya, apakah dikarenakan jumlah kita yang sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih di air bah. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan penyakit wahan di dalam hatimu. Kami bertanya, apakah penyakit wahan itu, wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sadarkah kamu, kapankah masa Mulkon Jabariyah ini? Masa itu adalah sekarang ini, di zaman di mana kita hidup. Oleh sebab itu, fase-fase akhir zaman ini penting diketahui agar kita menyadari di kurun mana kita ini sedang berada. Ternyata kita berada pada titik nadir kelemahan umat ini. Sekarang ini telah muncul huru-hara, maksiat, merajalela. Sudah menjadi hal yang lazim. Minuman khamar, nyanyian-nyanyian, alat musik, gempa bumi, dan semua tanda-tanda kecil kiamat bermunculan hari demi hari. Hingga puncaknya yang muncul tanda-tanda kiamat besar, seperti Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Yajuj Majuj. Di masa ini, iblis memanfaatkan peluang merekrut sebanyak mungkin pengikut-pengikutnya. Karena di masa ini akan muncul fitnah paling besar dalam sejarah manusia, yakni fitnah Dajjal. Dan setelah fase keempat ini akan datang, fase kelima, yaitu masa kembali pada Khalifah Al-Mahaj Al-Nubuwah. Di masa kelima, iblis tidak mungkin bisa maksimal menyesatkan manusia, karena pada saat itu Islam berkuasa. Masa kembali pada Khalifah Al-Minhaj Al-Nubuwah, inilah masa yang umat Islam rindukan, yakni saat Khalifah kembali tegak di muka bumi. Untuk kedua kalinya, dunia akan kembali perintah mengikuti cara Nabi Muhammad SAW berdasarkan syariat Islam. Kehidupan di masa ini akan benar-benar aman. Kesamaan ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang wanita dapat melakukan perjalanan haji dari Hadramaut ke Mekah dengan perjalanan kaki, pulang pergi tanpa ada yang mengganggunya. Bahkan, seekor singa bisa bermain-main dengan anak kecil tanpa menerkam. Wallahu a'lam bishawab. Wahai saudaraku, tentu ini bukanlah masa yang mudah. Namun, teruslah beramal dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan dari fitnah demi fitnah yang akan muncul di hadapan mata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari beratnya fitnah akhir zaman, dan semoga kita bisa menjadi bagian dalam kebangkitan Islam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.